Halo, kembali lagi di channel Andi Agusman yang membahas flora dan fauna di Kota Palembang. Kali ini kita mau membahas tentang loka kesehatan tradisional masyarakat LKTM. Nah, ini dalam rangka hari ulang tahun kesehatan nasional ya. Ini saya kembali lagi ke tempat Pak Arsad. Kalau kemarin kan saya lihat-lihat tempat citypark.id dan juga Placiterium. Nah, kali ini saya mau membahas tentang hidup sehat bersama alam, bersama Pak Arsad. Selamat pagi Pak Arsad. Pagi, Pak. Pagi. Kembali lagi nih ke tempat Pak Arsad di citypark.id. Iya. Nah, kemarin kan kita bahas Placiterium nih Pak. Iya, benar. Nah, kalau ini saya mau nanya-nanya nih, ada inspirasi kebetulan mau ada untuk video dalam rangka kesehatan. Nah, ini mau nanya-nanya konsep tentang City Park sendiri. Konsepnya itu kan turn back nature. Iya. Bisa dijelasin nggak Pak? Oke, terima kasih Pak. Sebenarnya City Park ini tadi hadir di Palembang ini dalam rangka mengusung konsep turn back nature. Iya, iya, iya. Saya bilang beberapa waktu yang lalu kenapa dibuat slogannya bahasa Inggris supaya cepat dikenal masyarakat, karena di polisi ada turn back crime. Iya, Kita turn back nature, hidupkan kembali alam. Namun 3 konsep yang kita hadirkan di sini. Pertama, tanaman buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Iya. Namun dominasi kita saat ini berada di tanaman buah dan tanaman obat. Iya. Saat ini kita ada lebih kurang 16 tanaman obat yang kita tangkarkan kan. Namun saat ini yang kita hadirkan ini hanya beberapa ini karena terserah kan. Pertama, miracle fruit sendiri. Miracle fruit, ya. Kedua, tanaman binahong merah ini. Binahong binahong bisa merah. diangkat aja Pak. Nah, binahong merah. Ini binahong hijau, ini binahong merah. Jadi manfaat binahong merah ini tadi bagi yang ada kurap di kaki, atau ada ketombe di kepala, kurap di kaki gosok gini, nanti 3 hari udah ngangkat ini kurapnya bersih. Kalau dia ada ketombe tebal di kepala, ini di blender giling halus, ditempel, dibungkus, biarkan sampai pagi. Besok itu ketombe udah hilang. Ya. Itulah fungsi dari binahong ini tadi. Binahong. Yang lain Pak. Kalau Kemudian ini sirih merah. Sirih merah ini sudah umumnya untuk memperbaiki darah sama sistem pernapasan Pak. Kadang dikonsumsi biasa, direbus. Bagi yang bermasalah di perut, angin, dia bisa ya Pak. bisa. Ya. Itulah yang menjadi motivasinya. Tadi akhirnya kita lengkapi. Ini jenis pohon mint. Kemudian ini ada jenis sambung nyawa Kalimantan namanya. Ini memang gampang kembang dan ini pun sering terlupakan. Tapi luar biasa kalau kita apapun ceritanya melihat kemajuan zaman dan tingkat polutan yang tinggi, sebaiknya stoklah ini. Sambung Jawa ini gimana nih kalau ini Pak? Kalau ini direbus Pak. Daunnya? Iya, daunnya ini Daunnya direbus, diminum. Khususnya ke stamina, orang sekarang banyak yang gampang Pak, gampang sakit, apalagi yang laki-laki kan. Maaf, yang kalau ke stamina laki-laki ini satu kan. Lihat ini bunganya kan unik, Bapak udah lihat tadi kan, kayak berlendir nampak. Padahal enggak lendir kan. Kan? Iya, enggak lendir. Kayak lendir kan? Iya Pak. Oke. Ada yang lain ini Pak? Ini rosella. Rosella ini untuk minuman ini. Iya. Minuman stamina juga kan. Bunganya atau itu? Nanti dia berbuah ini Pak. Oh, berbuah. Nah, berbuah ini hanya bunganya aja. Iya. Dan yang terakhir yang ini. Ini kok sering kelor atau moringa. Atau moringa. Dunia tak selebar daun kelor. Selebar daun kelor. Iya. Ini paling banyak penjualan kita karena apa? Alhamdulillah kesadaran masyarakat tinggi. Untuk jenis tanaman obat yang sekarang menjadi tanaman sayur, ini kelor. Vitamin paling lengkap. Kalau kita punya anak kok di Medan sekarang dijual seikat 5.000. Jadi kayak daun ubi dia Pak. Direbus? Iya direbus. Enak, lebih enak dari daun katu. Lembut, dicampur Indomie enak, direbus enak. Boleh coba yang ke anak-anak, vitaminnya lengkap. Enji makan Ji. Iya. Itulah Pak, beberapa mungkin nanti ada yang lain kan. Oke. Nah, ini kita bahas ya Pak. Jadi kita saat ini ada satu tanaman yang mampu memberikan satu bentuk peningkatan kesehatan bagi mereka yang kena penyakit gula Pak. Iya Pak. Yaitu tanaman miracle fruit. Tanaman miracle fruit ini tadi bukan tanaman lokal ini sih. Bukan lokal ya Pak? Bukan lokal. Ini asalnya dari Brazil kalau saya lihat dari Brazil. Namun cukup potensial. Kenapa dikatakan potensial? Keunikan dari tanaman ini sendiri, ketika dia konsumsi, semua yang asam jadi manis. Satu, baik mangga mentah, baik belimbing, baik apa. Kemudian ketika diberikan kepada orang yang menderita penyakit diabetes, nah ini sebagai pengganti gula yang sifatnya tidak merugikan kepada peserta yang menderita diabetes. Jadi penetral ya, Pak? Penetral ya. Ya, jadi ketika mereka makan ini, kemudian kita kasih nanti jeruk nipis,
dia langsung rasa ke badannya itu, kok kayak ada fresh, ada tenaga, ada keringatnya gitu. Berarti ada respon ke tubuh dia gitu kan. Nah ini contoh dari ininya Pak ya, tanamannya Keadaan Pak. tanamannya seperti ini Pak ya. Tapi belum ada buahnya ya Pak. Sebenarnya tanaman ini tidak putus berbuah. Cuma kenapa ini buahnya saat ini nggak ada, yang ada hanya bunga ini Pak. Iya nanti bisa diinsert ya nanti. Bunga. Ketepatan kita bilang ke konsumen, kalau ada yang sakit diabetes nggak ada bahan ya ambil aja, cek aja di tempat kita. Kalau ada buahnya masak ya konsumsi. Karena apa? Motivasi kita di samping kita jual tanaman obat, tanaman buah, tanaman yes, biar bisa lah bersedekah ke lingkungan, minimal membantu meringankan orang Pak. Kan kos penyakit gula ini pengobatannya tinggi Pak ya. Oh benar Pak. Benar. Tanaman apa tuh Miracle Fruit ini sendiri fungsinya kan tadi baru Bapak ngomongin untuk tentang orang diabetes ya. Nah kalau untuk ini sendiri yang lain lagi? Fungsi lain untuk mereka yang menderita obesitas. Obesitas itu kelebihan berat badan yang luar biasa kan. Penyebabnya apa? Jangan tersinggung Pak ya. Misalnya dia kadang malas gerak ini, kurang jalan, akhirnya pinggangnya banyak HP-nya kata orang kan. Banyak HP, banyak. Jadi ketika dia konsumsi ini, kita kasih konsumsi jeruk nipis atau yang masam-masam akan membantu membakar kolesterol dia. Dan satu lagi yang terpenting, ini saat ini tanaman Miracle Fruit ini Pak sudah dijadikan tablet ya Pak di negara luar. Juga tepatan beberapa waktu yang lalu adik saya ada program dapat beasiswa di London kan. Ini udah dijadikan tablet, harganya 15,9 pound sterling. Mahal ya. Untuk apa? Di luar negeri itu konsumsi vitamin C dan vitamin B itu harus dosis tinggi. Penyebab apa? Mereka daerah subtropis. Dingin bila mana kalau enggak nanti bibirnya pecah. Benar. Vitamin C kok diminum asam Pak. Tapi kok udah makan ini C1000 itu, UC1000 itu mau 4 botol habis. Kok enak diminumnya gitu. Iya benar. Dan kulit jadi cerah. Karena di luar negeri itu kan kalau yang daerah dingin kan kering kulit. Kadang bibir pecah-pecah kan. Bagi yang pingin nanti bibirnya lebih merah kata orang jangan kasih Pepsodent. Makan ini tinggikan konsumsi vitamin C-nya. Vitamin C-nya ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau makan apa tuh biar bibir lebih merona gitu, makan vitamin C tapi kulit lebih cerah gitu kan. Kok tinggikan konsumsi C-nya tapi makan ini dulu gitu. Di luar negeri itu seperti itu. Iya. Jadi penetral banget ya Pak. Penetral banget. Jadi cuma satu yang jadi catatan kan Pak. Kenapa tanaman ini mungkin nanti dari kawan-kawan konsumen atau masyarakat kok mahal banget harganya. Oh ya, ini harganya berapa ini Pak kalau itu? Kalau dia kayak gini kita pasarkan di 500. Kok bisa lebih mahal ya Pak? Penyebabnya apa? Perbanyakan dia tidak bisa dilakukan secara vegetatif. Perbanyakan vegetatif itu setek, cangkok, sambung, okulasi dia nggak bisa. Bisanya hanya dari biji. Dari biji. Jadi ini umur berapa? Ini umur 4 tahun sudah Pak. 4 tahun ya. Jadi pertumbuhannya memang lambat. Pertumbuhan lambat itulah yang menyebabkan biayanya tinggi penjualannya. Berapa harganya Pak? Ini 500.000 kita jual gini Pak. 500.000. Tapi manfaatnya banyak. Manfaatnya ini. lebih besar ya. Kalau ngelihatnya ini kan ini tumbuh buah-buahnya sudah. Setiap itu jalan terus ya. Selain itu Pak, selain tanaman ini Pak, mungkin kalau ada apa tuh tanaman yang lain Pak untuk obat-obatan bisa konsultasi nggak ke sini? Boleh. Jadi kita Pak sejauh ini tanaman obat yang kita pasarkan di sini insya Allah kita bisa pertanggungjawabkan pertama dalam hal fungsi. Bagaimana cara memakai? Karena apa? Kita udah ada pengalaman di sini. Khususnya orang tua saya pribadi kan. Di usia 60 waktu itu ada jenis si jungkot sama daun dewa dikonsumsi direbus sama daun samung nyawa. Waktu itu dia buang air besarnya hitam selama sebulan. Sempoyongan. Tetapi setelah itu alhamdulillah sampai hari ini 73 tahun sudah bapak ayah saya nggak ada kendala apa-apa. Jadi kita ini minta dan himbau ke masyarakat cobalah kurangi intensitas pengobatan bahan-bahan kimia tadi. Karena itu kan hanya menghilangkan rasa sakit. Pengobatan sendiri tadi ada pada imunitas tubuh. Bagaimana menjaga imunitas tubuh kembali ke alam aja. Kembali ke alam menggunakan yang herbal ya. Yang herbal seperti itu. Oke, teman-teman, seru ya kita melihat tentang alam dan alam menjaga kita, kesehatan kita. Nah, kalau kita bisa mendalaminya dan meresearch ya Pak Arsad, alam itu sudah memang memberikan kita satu kunci-kunci jawaban. Untuk pengobatan kita sendiri asal kita menjaga alam, alam pun akan menjaga kita. Jadi ada satu kata kunci seperti ini sebenarnya ini kalau kita di Muslim ada satu kalimat seperti firman Allah itu takkan kuberi masalah kepada satu kaum kecuali kaum itu mampu menanggungnya.
sebenarnya di alam ini semua jenis penyakit itu Pak ada obatnya. Ada ya Pak ya? Indikatornya sederhana kalau mau belajar dari alam. Ada nanti kita misalnya buka lahan, membersihkan satu lahan. Ada beberapa jenis rumput atau gulma, ketika kita semprot dia nggak mau mati nih. Atau dia mati dia tumbuh lagi. Sebenarnya itu sinyal dari alam kepada kita agar temukan fungsiku. Jangan basmi aku. Tetapi ketika udah ditemukan fungsinya ini agak sulit Pak membudidayakannya. Iya. Jadi contoh ada jenis rumput Axonopus compressus itu untuk orang kena kayap luar biasa Pak. Kalau dia kena kayap ditumbuk, dioles, besok pagi kayaknya sembuh. Hebat ya Pak. Hebat. Jadi saya sendiri ya merinding saya cerita ini loh Pak. Iya Pak. Iya, karena Pak. alhamdulillah kita di keluarga ini nggak ada kita balik-balik ke obat seperti orang. Bukan kita mengabaikan itu ya. Iya. Bersahabatlah dengan alam. Obat sesungguhnya ada di diri. Imunitas kita ada. Apa unsur hara yang kurang yang ada diperoleh dari alam itu aja lengkapi. Itu ya Pak. Iya, itu aja Pak. Oke. Cuman jika kalian ada tentang pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa konsultasi sama Pak Arsad nih di citypark.id ya. Iya. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Arsad sudah sharing-sharing mengenai materi tentang obat-obatan herbal. Iya, dan tentang cara kita untuk kita sendiri menjaga badan kita. Kemudian dan jangan lupa ya kepada teman-teman yang suka dengan video ini, like video ini, dan jangan lupa juga subscribe channel Andi Agusman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.